Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi Pendidikan Agama Islam kelas 10 semester 1 KD 3, yaitu menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Meniti kehidupan dengan kemuliaan, KD menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, yaitu menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, mengimplementasikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, hubungan antara kualitas keimanan dengan aplikasi sikap dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Tujuan pembelajaran yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan adalah perintah agama. 2. Menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. 3. Menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. 4. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 terdapat beberapa kandungan ayat, yaitu umat Islam hendaknya menciptakan persaudaraan dan perdamaian, perintah mendamaikan saudaranya yang berselisih, dan umat Islam senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 terdapat beberapa kandungan ayat. Yang pertama, perintah untuk menjauhkan diri dari prasangka buruk. 2. Perintah untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. 3. Larangan mengunjing, gibah, dan sejenisnya. 4. Perintah untuk bertakwa. Husnuzon ada 3 macam, yaitu husnuzon terhadap Allah, husnuzon terhadap diri sendiri, dan husnuzon terhadap sesama. Implementasi Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 terdapat 3 sikap. Yang pertama, kontrol diri atau mujahadah an-nafsi. Yang kedua, berprasangka baik atau husnuzon. Yang ketiga, menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Contoh perilaku mujahadah an-nafsi, husnuzon, dan ukhuwah. Di antara contoh perilaku mujahadah nafsi yaitu 1. Menahan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi atau hal-hal yang tidak disenangi. 2. Mampu menguasai diri. 3. Saat ada dorongan untuk berbuat dosa, segera mengingat Allah. 4. Bersabar dalam menghadapi masalah dan selalu berpikir positif. Adapun contoh perilaku husnuzon yaitu gemar memberikan pertolongan kepada orang lain, menerima dan menghargai pendapat orang lain, menerima dengan ikhlas semua keputusan Allah dan bertawakal kepada Allah, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Adapun contoh perilaku ukhuwah yaitu 1. Menjenguk dan mendoakan orang yang kena musibah. 2. Membantu teman atau saudara yang membutuhkan. 3. Mendamaikan jika ada orang yang berselisih. 4. Bergaul dengan sesama tanpa memandang status sosial.
Manfaat mujahadah an-nafsi, husnuzon dan ukhuwah. Di antara manfaat mujahadah nafsi yaitu yang pertama, dapat meminimalisir dari akibat negatif karena selalu berpikir matang. 2. Berusaha berbuat yang terbaik karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 3. Hidup menjadi lebih tenang dan damai. 4. Akan memiliki banyak teman. Manfaat dari husnuzon: 1. Selalu optimis dalam menjalani hidup. 2. Terhindar dari sifat iri, dengki, riya, takabur, permusuhan dan putus asa. 3. Menumbuhkan sikap peduli, santun, tulus, pemaaf dan tidak emosional. Adapun manfaat dari ukhuwah, yaitu ukhuwah melahirkan akhlak mulia dan menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Hubungan antar kualitas keimanan dengan aplikasi sikap dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, yaitu 1. Kaitan antara kualitas keimanan dengan kemampuan mengontrol diri. Orang yang memiliki kualitas keimanan yang tinggi akan mampu mengendalikan dan menahan amarah, nafsu, emosi, dan hanya sebatas yang diperbolehkan oleh agama. 2. Kaitan antara kualitas keimanan dengan husnuzon. Orang yang memiliki kualitas keimanan yang tinggi akan selalu mampu dan berusaha untuk selalu berprasangka baik kepada Allah dan akan selalu terdorong untuk berbuat baik. 3. Persaudaraan dalam Islam dilandasi iman, maka jika orang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi materi pendidikan akan agama memiliki Islam rasa persaudaraan terhadap sesama muslim sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.